Nama saya Harisman, saya kebetulan berasal dari Sumatera Barat, cuman punya rezeki, punya rumah nih di daerah dekat Bogor sini gitu. Profesi jalanan sehari-hari itu sebagai guru, pengajar lah, sebagai pengajar dan ini buat kalau ada pengen akikah atau penyembelihan dan yang lainnya, ya kita melayani itu semua. Ya sebutnya jaga lah. Dulu dari awal Alia aja udah ngikut bapak kan, nah, ngikut bapak di rumah, habis itu juga kegiatan-kegiatan yang lainnya sampai kita belajarnya ngasah dulu dan yang lainnya. Nah kebetulan pas kuliah lagi ke sini nih, nah barulah tuh ditekunin tuh dari semenjak kuliah sampai sekarang gitu untuk penjagalan. Motifnya itu adalah bagaimana kita menciptakan hewan yang halal disembelih, cuman dalam kategori saling tolong-menolong untuk bagaimana menyembelih yang baik, yang benar sehingga hewan itu layak dikonsumsi gitu. Nah kalau di Indonesia ini sekarang kursus-kursus kayak gitu tuh orang-orang kayak kita nih di Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia, Juleha Indonesia. Nah itu melaksanakan kursus-kursus kita kasih gitu, dikasih kursus itu di bagian sana sehingga masyarakat yang belum tahu tentang bagaimana penyembelihan itu diajarin semuanya di sana. Gimana cara kita, terutama ya ini ajar itu cara menyembelih, cara ngerobain hewan, kesuaran, terus belajar bagaimana cara mengkondisikan hewan, bagaimana cara mengkondisikan ada masa di sana, apa aja yang harus dilakukan, tahap-tahapannya, sehingga hewan ketika disembelih itu ya tidak tersiksa dan tidak merasa stres mereka gitu. Beginin aja, nah nih, nah ada, nah pelan aja kayak gini. Habis itu kalau udah nih, tinggal tutup matanya. Kalau udah ditutup matanya, diam dia. Oh. Matanya. Udah, diam. Nah, nggak gerik kan? Nah, kalau udah tinggal gini, potong di situ. Aman kan? Ihsan kita motong. Nggak perlu pakai kekerasan. Kalau kita lihat ya, Allah itu kan nyuruh kita lihat di surat Al-Maidah ayat 3 gitu ya kan. Diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging, dan hewan yang disembelih selain atas namaku. Kayak gitulah. Nah, kita ini motifnya adalah bagaimana menyelenggarakan penyembelihan itu yang sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan dengan menyebut nama Allah dan tidak menyakiti. Nah, salah satu dalam tidak menyakiti itu ketika disembelih, kan Rasulullah ngajarkan, tajamkanlah pisaumu. Nah, di situ tuh motifnya. Jadi motifnya satu kekeluargaan, yang kedua pengen masyarakat Indonesia ya secara khusus itu bisa menikmati konsumsi makanan yang memang layak dan halal gitu. Sehingga sesuai dengan proses penyembelihan yang benar. Saya Muhammad Ibnu Umar, lahir ya Bogor tahun 95. Gitu kan, perkenalkan peternakan kami Bintang Lestari Farm yang berada di Desa Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Total untuk sapi di sini sekitar 800 ekor. Dari berbagai jenis ya, dari sapi Bali dan Limousin, adapun jenis PO seperti itu. Selain sapi, kita ada kambing dan domba juga di sini. Ada sekitar 800 ekor juga. Sebagian sudah pesanan dan tinggal pengiriman aja. Kalau kenaikan harga pasti ada dari harga normal. Kenapa? Karena mungkin kalau kurban ini permintaannya kan meningkat, pasti ada kenaikan. Kebetulan tahun ini juga ada kenaikan yang lumayan diakibatkan mungkin tahun lalu karena PMK. Jadi banyak sapi yang mati, sapi makin berkurang tapi permintaan banyak. Dan sapi-sapi tahun ini untuk saat ini sudah diberi barcode bahwa tandanya sudah divaksin. Jadi sapi-sapi kita di sini sudah divaksin PMK sama pemerintah, seperti itu. Kalau kita persiapan kurban kita mulai setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri 10 hari kita sudah persiapkan hewan-hewan kurban sampai ya, hari H ketika masih ada hewannya aja gitu. Biasanya kita H-7 itu sudah habis. Nah, gitu seperti itu. Jenis sapi harga yang normalnya
20 juta, sekarang sekitar 22 juta. Gitu untuk jenis sapi-sapi ekonomis, patungan-patungan dari kurban di musola-musola atau masjid-masjid seperti itu. Dan untuk kambing sama ada kenaikan juga, ya sekitar 300 sampai 400 ribu per ekor. Dari sebelumnya yang tadinya 2 juta menjadi 2 juta 400 sampai 2 juta 500. Pertama ya yang harus kita lakukan ya persiapan kandang, ya kan, fasilitas, pakan, gimana caranya kan sapi ini kebutuhannya pakannya harus terpenuhi kan. Jadi kadang-kadang kan kondisi musim hujan kita nyari pakan susah, kebetulan kita pakan dari kebun sendiri. Terus yang kita persiapkan juga karena tahun lalu banyak penyakit sapi kan, PMK, alhamdulillah tahun ini sudah tidak ada dan kita pun harus berjaga-jaga dari kebersihan kandang seperti itu. Ya kami memang menyiapkan tim jagal juga. Tim jagal, jadi ketika ada konsumen ingin potong di kandang kita beri fasilitas aja gitu. Dan kita hanya mempunyai tim jagal, jadi tim si pengkurban ini ketika ingin potong di sini ya kita persilahkan gitu. Kita siapkanlah tim jagal itu. Seperti itu. Mungkin yang udah-udah sih ada pejabat, artis juga ada di sini yang beli, cuman nggak banyak. Kita utamanya banyaknya kelas-kelas standar gitu. Dan kita paling banyak pun sapi-sapi yang ekonomis, Pak. Itu harganya 15 sampai 30. Seperti itu. Kalau untuk kelas artis hanya beberapa aja kita. Idul Adha kayak gini nih, kalau aneh kan biasanya udah di booking sama kandang nih kan. Jadi kemarin aja nih, tahun ini aja udah sekitar 8 orang nih yang mohon maaf ya aneh bilang aneh nggak bisa ditolak dan yang lainnya. Karena memang sudah kita ada di kandang dan harus menyelamatkan ya hewan-hewan yang ada di kandang dulu. Jadi konsumen beli, habis itu minta dipotongin tadi itu. Nah itu kita selamatkan dulu gitu. Bagaimana ya kita menjaga konsumen biar enak juga kan. Nah jadi paling ya saya mainnya di kandang dan yang lainnya. Paling kalau hari-hari selanjutnya kalau misalkan hari kedua atau hari ketiga memang ada di luar, ya kita main di luar. Kalau untuk tim, kita sudah ada tim. Tim saya itu ada sekitar 20-25 orang. Dan tim itu nggak langsung orang kita panggil buat tim, nggak. Itu saya latih dulu di rumah selama 2-3 hari. Cara ngulitin daging, cara nurunin daging dengan cepat dan yang lainnya. Sehingga mereka ya sudah tahu dengan teori sehingga nanti prakteknya juga gampang gitu. Kita juga tidak terlalu banyak mengajarkan ke mereka. Ya kalau memang dia butuh kayak kita omongin baik-baik bagaimana adanya berapa ya, kita kan namanya kekeluargaan ya. Kalau syariat yang saya pakai itu gini, saya dikasih ijazah buat membeli itu berguna untuk umat, udah gitu aja. Sehingga ketika ada masyarakat yang ingin minta tolong dan yang lainnya, ya mereka mampunya segitu ya segitu gitu. Kalau untuk saya perorangan ya, tapi ketika saya pakai jasa ada teman-teman saya yang lain, saya otomatis harus menghitung kosnya berapa yang harus dikeluarkan. Sehingga minimal teman-teman yang saya bawa, mereka pulang tidak dengan tangan kosong gitu. Saat proses penyembelihan hewan kurban yang harus diperhatikan. Pertama nih yang namanya kita mau nyembelih, upayakanlah kita pertama sekali itu adalah meminta ridhonya orang tua. Nggak mungkin kita mau jalan langsung dengan kegiatan yang dalam tanda kutip resiko agak besar gitu. Nah, agar dapat ridhonya Allah di hari raya kurban ini kita terutama dahulu adalah mintalah ridho orang tua. Ridho Allah wa ridho walidain. Nah, kita minta ridhonya orang tua buat nyembelih, habis itu yang penting jangan sombong, jangan takabur, dan satu lagi, jangan menganggap pisau kita itu udah paling bagus, udah paling top, udah paling tajam dah gitu. Karena kuasa tajamnya pisau itu hanya milik Allah. Nah, yang harus diperhatikan itu dulu. Nah, yang kedua harus diperhatikan adalah keselamatan kerja.
bagaimana kita mengambil hal-hal yang baik untuk keselamatan kerja kita dalam penyembelihan. Sehingga hewan yang kita sembelih juga enak, ya kan? Mereka tidak stres dan kita kondisikan semuanya itu di lapangan dengan baik dan benar. Nah, tutup matanya begini nih, tutup matanya begini. Udah tidur dia. Nah, kita teknik penyembelihan ya. Teknik penyembelihan itu biasanya ada yang orang nyembelihnya itu dari atas dengan cara didorong, ada dengan cara ditarik nih. Nah, kalau saya bisa pakai dua-duanya gitu. Kalau teknik tarik harus bagaimana, teknik dorong harus bagaimana. Yang penting harus diperhatikan adalah jangan sampai ketika kita motong, ini ada pongkol lidah. Nah, pongkol lidah ini kita motongnya di pongkol lidah. Nah, jangan. Kalau kita udah motong di pongkol lidah, ini ibarat darah nih keluarnya dikit nih. Nah, maka motong itu kalau diajarin itu kan dari telinga sini ini kan 4 nih ya kan? Ya, 4 jari. Nah, sekitar di sininya lah. Sehingga mereka nggak kena di pongkol lidah, karena kena pongkol lidah itu ibarat katanya di sini ada jakunnya. Nah, jangan sampai di sana gitu. Kadang kan ada orang nyebabin nih, kenapa sih hewan sembelihan itu kok kadang-kadang bau gitu ya kan? Nah, itu akibat pertamanya adalah darahnya nggak keluar sempurna. Sehingga ketika darah pengen keluar sempurna, otomatis harus dilakukan penyembelihan yang benar. Sehingga nih kalau orang nyembelih nih, tek, narik nih, tek, itu darah itu langsung nyembur semuanya gitu. Lihat proses darahnya nyembur atau kagak. Kalau tidak ada, misalkan nyembur dua-duanya, terus tiba-tiba ada yang macet nih, lakukan penyempurnaan. Nah, penyempurnaan itu dibolehkan. Lihat urat mana yang belum putus, dilakukan penyempurnaan di bagian yang kita potong tadi 1 kali gitu. Sehingga darah yang keluarnya sempurna. Kalau darah sudah keluar sempurna, darah tidak akan ada tuh di daging. Ada sih di daging, cuman tidak terlalu banyak kan. Nah, itu yang mengakibatkan orang kalau motong kenapa bau dan lain-lainnya. Karena darahnya nggak sempurna keluar, nggak bagus gitu. Kalau dibilang mau mudahnya kayak apa, kalau kambing, kalau nggak bisa-bisa nyembeli juga agak susah juga gitu kan. Karena kan uratnya tuh lentur gitu. Kita harus tahu nih titik-titik ketika dia ngambil gitu. Contoh nih ketika kita motong kambing. Jangan sampai motong kambing atau motong sapi, kita nyembeli pas dia lagi narik, pas dia lagi ngeluarin napas tuh. Jadi pas dia lagi narik napas, langsung kita sembeli, sek. Nah, itu kan dia langsung keluar tuh. Nah, itu sempurna tuh semburannya tuh. Insya Allah dah, kalau udah kayak gitu, daging aman. Golok itu kalau aneh biasa make ya. Ini pisau biasa nih, kecil gini biasa buat kambing. Ini modelnya golok nih. Nah, golok ini biasa dipakai buat sapi lah atau kerbau dan yang lainnya. Ini juga sama. Kalau ini jenisnya bowie. Ya, ini namanya jenisnya bowie, bukan golok, pisau bowie. Ya, kita bilangnya itu adalah adab lah atau etika yang baik gitu loh dalam penyembelihan. Jangan sampai ketika menyembelih itu golok masih kita asah di depan dia. Apalagi dalam keadaan dia udah terikat, dipaksa kita harus nunggu tuh, dipaksa dia harus nunggu kita ngasah golok dulu. Hindarin hal-hal yang kayak gitu, apalagi di depan dia. Jadi ketika ingin menyembelih ya upayakan bagaimana menyembelihnya dengan enak, menyembelihnya dengan benar, jangan ngasah golok di depan dia. Secepat mungkin lakukanlah penyembelihan tersebut gitu, karena dia sudah terikat dan sudah merasa sakit ketika terikat juga. Penting satu pesan dari Kiai Ane itu cuma satu, jangan takabur, jangan menganggap pisau yang kita pakai itu sudah tajam dari tajamnya Allah. Karena pisau itu tajamnya dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya sebagai perantara doang nih